Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Melisa Nurkiptiah, dan dua teman saya, yaitu Irfan Khairil Anas dan Jihan Mita Putriana. Di sini, kami akan membahas biokatalis dan kontrol biokimia. Masalah yang dibahas pada makalah ini yaitu yang pertama, apa pengertian dan karakteristik enzim? Yang kedua, apa pengertian dari holoenzim, apoenzim, dan kofaktor? Yang ketiga, apa saja klasifikasi enzim? Yang keempat, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim? Yang kelima, bagaimana cara kerja enzim? Dan yang keenam, apa pengertian dari inhibitor enzim? Kita masuk pada masalah yang pertama, yaitu pengertian dan karakteristik enzim. Enzim adalah kelompok protein dalam sel hidup yang memiliki fungsi untuk mengkatalis reaksi. Enzim bekerja terhadap substrat tertentu. Mekanisme kerjanya adalah enzim disintesis dalam bentuk calon enzim yang tidak aktif, kemudian diaktifkan dalam lingkungan pada kondisi yang tepat. Contohnya adalah pada enzim tripsinogen. Enzim tripsinogen disintesis dalam pankreas diaktifkan dengan memecah salah satu peptidanya untuk membentuk enzim tripsin yang aktif. Bentuk enzim yang tidak aktif ini disebut sebagai simogen. Kemudian karakteristik dari enzim yaitu yang pertama, enzim dapat meningkatkan kecepatan reaksi, namun tidak mengubah produk akhir dari reaksi yang terjadi. Kemudian yang kedua, enzim berfungsi dengan selektivitas spesifisitas bertingkat luar biasa tinggi terhadap reaktan yang dikerjakan dan jenis reaksi yang dikatalisasikan. Untuk itu, reaksi-reaksi yang bersaing dan bersampingan tidak teramati dalam katalisasi enzim. Yang ketiga, enzim memberikan peningkatan laju reaksi yang luar biasa dibanding dengan katalis biasa. Yang keempat, enzim bersifat tepat, yaitu kerja enzim memiliki kapasitas pengaturan yang baik. Kemudian yang kelima, spesifik. Substrat dan produk yang dihasilkan spesifik tanpa adanya produk samping. Spesifik berarti enzim hanya dapat mempengaruhi substrat tertentu saja. Kemudian yang keenam, enzim merupakan protein, sehingga enzim memiliki sifat seperti protein, yaitu bekerja pada suhu optimum. Enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH terlalu asam ataupun terlalu basa dan pelarut organik. Selain itu, suhu yang terlalu tinggi juga akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang ketujuh, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Yang kedelapan, enzim bekerja secara bolak-balik. Reaksi-reaksi yang dikendalikan enzim dapat berbalik. Artinya, enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya meningkatkan kecepatan reaksi untuk mencapai kesetimbangan. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain, begitupun sebaliknya. Enzim juga dapat menyusun senyawa-senyawa menjadi senyawa tertentu. Selanjutnya, ada holoenzim, apoenzim, dan kofaktor. Holoenzim merupakan bagian enzim yang berupa enzim dengan koenzimnya atau ion-ion logam atau kofaktor. Holoenzim terdiri atas bagian protein dan bagian bukan protein. Bagian protein ini merupakan bagian yang disebut sebagai apoenzim. Sedangkan bagian bukan protein terdiri atas gugus prostetik. Gugus prostetik merupakan gugus yang secara kuat terikat pada apoenzim yang seringkali terikat secara kovalen. Gugus ini menentukan jenis proses-proses kimia yang akan dikatalisis. Molekulnya terletak pada kedudukan dalam struktur tersier dalam enzim yang dikenal sebagai sisi aktif. Yang kedua, koenzim. Koenzim merupakan bagian yang secara lemah terikat pada apoenzim dan dapat
dan dapat didisosiasikan secara reversibel. Yang ketiga, kofaktor ion logam. Kofaktor ion logam berfungsi sebagai pusat katalis primer, tempat mengikat substrat, dan stabilisator agar enzim tetap aktif. Kemudian ada apoenzim. Apoenzim merupakan bagian protein dari enzim tanpa adanya kofaktor. Apoenzim merupakan struktur enzim yang paling mendominasi. Apoenzim memiliki sifat labil. Dalam melakukan aktivitasnya, apoenzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Kemudian ada kofaktor. Kofaktor merupakan bagian dari bukan enzim dalam sebuah reaksi. Kofaktor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu molekul organik kecil dan logam. Kofaktor dapat berupa satu atau lebih ion inorganik seperti Zn2+ dan Fe2+, atau suatu molekul organik kompleks yang disebut sebagai koenzim. Kemudian yaitu klasifikasi enzim. Pada saat ini telah dikenal kurang lebih 2000 jenis enzim. Dengan semakin banyaknya jenis enzim yang ditemukan, tidak mungkin memberi nama enzim berdasarkan substrat atau jenis reaksinya. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkanlah sistem klasifikasi atau penggolongan. Berikut adalah beberapa klasifikasi enzim. Yang pertama ada berdasarkan International Union of Biochemistry atau disingkat IUB. Menyadari pentingnya klasifikasi dan tata nama enzim, pada tahun 1955, International Union of Biochemistry bekerjasama dengan International Union of Pure and Applied Chemistry atau IUPAC membentuk pakar untuk mengklasifikasikan enzim. Nah, berdasarkan klasifikasinya itu terbagi menjadi 6, yaitu pertama ada oksidoreduktase, yaitu mengatalisis reaksi oksidasi dan reduksi dan biasanya menggunakan koenzim NAD, NADP, dan FAD, tepuat atau koenzim Q. Yang B ada transferase, yaitu enzim yang mengatalisis perpindahan gugus tertentu seperti gugus karbon, aldehid, keton, asil, dioksil, fosfat, atau gugus yang mengandung es. Yang C ada hidrolase, yaitu enzim yang mengkatalisis peningkatan pemecahan ikatan antara karbon dengan atom lainnya melalui penambahan molekul air. Ada lagi yaitu liase, yaitu enzim yang mengkatalisis pemecahan karbon-karbon, karbon sulfur, dan karbon nitrogen. Yang E ada isomerase, yaitu enzim yang mengkatalisis raseminase optik atau isomer geometrik dan reaksi oksidasi reduksi intramolekuler tertentu. Yang terakhir ada ligase, yaitu enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan antara karbon dengan karbon, karbon dengan sulfur, karbon dengan nitrogen, serta karbon dengan oksigen. Oke, kemudian ini adalah ringkasan dari pemaparan yang tadi. Berikut adalah tabelnya. Ini juga tabelnya. Oke, selanjutnya berdasarkan biosintesis. Klasifikasi enzim berdasarkan biosintesis dibedakan menjadi dua, yaitu enzim konstitutif dan enzim induktif. Enzim konstitutif adalah enzim yang selalu tersedia di dalam sel mikroba dalam jumlah relatif konstan. Contoh enzim konstitutif adalah enzim alpha amilase. Enzim induktif atau enzim yaitu jumlah enzim dalam sel yang tidak tetap tergantung pada adanya induser. Contoh enzim induktif adalah enzim beta-galaktosidase yang dihasilkan oleh bakteri E. coli yang ditumbuhkan di dalam medium yang mengandung laktosa. Yang ketiga ada berdasarkan tempat kerja enzim. Nah, di sini ada dua, yaitu endoenzim dan exoenzim. Endo berarti intra dan exo berarti luar, ekstra. Endoenzim merupakan enzim yang dihasilkan di dalam sel, sedangkan exoenzim merupakan enzim yang dihasilkan sel kemudian dikeluarkan dari sel sehingga terdapat bebas dalam media yang mengelilingi sel dan bereaksi memecah bahan organik tanpa tergantung pada sel yang melepaskannya. Oke, berikutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Aktivitas suatu enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama ada suhu. Pada suhu yang tinggi, kecepatan molekul substrat meningkat sehingga pada saat bertumbukan dengan enzim, energi molekul substrat berkurang. Kemudian ada pH, yaitu derajat keasaman pH juga mempengaruhi aktivitas enzim. Sebagai contoh, pepsin, enzim yang bekerja di dalam lambung memiliki pH optimum sekitar 2. Sedangkan amilase yang bekerja di mulut
dan usus halus memiliki pH optimum sekitar 7,5. Jadi ada perbedaan antara sangat asam dan agak basa. Selanjutnya yaitu aktivator atau pengaktif. Aktivator merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substratnya. Contoh aktivator adalah ion klorida yang berperan dalam aktivitas amilase dalam saliva. Nah, kemudian ada inhibitor, yaitu penghambat. Inhibitor merupakan suatu molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substratnya. Contoh inhibitor adalah ion cyanida. Ion cyanida menutup sisi aktif enzim yang terlibat dalam respirasi. Adapun macam inhibitor enzim yaitu ada dua, inhibitor kompetitif dan inhibitor kompetitif. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai cara kerja enzim. Pada pembahasannya mengenai cara kerja enzim, enzim dapat dibedakan menjadi dua pembahasan berdasarkan tempat kerjanya, yaitu ada eksoenzim dan endoenzim. Nah, eksoenzim sendiri merupakan enzim yang aktivitasnya di luar sel, sedangkan endoenzim merupakan enzim yang aktivitasnya di dalam sel. Nah, selain eksoenzim dan endoenzim, dalam konteks biosintesisnya dapat dibedakan menjadi dua lagi, yaitu enzim konstitutif dan enzim induktif. Enzim konstitutif merupakan enzim yang dibentuk terus-menerus oleh sel tanpa peduli apakah substratnya ada atau tidak. Sedangkan enzim induktif merupakan enzim yang dibentuk karena adanya rangsangan substrat atau senyawa tertentu yang lain. Misalnya pembentukan enzim beta-galaktosida pada Escherichia coli yang diinduksi oleh laktosa sebagai substratnya. Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi, dan dengan demikian mempercepat proses reaksi tersebut. Percepatan terjadi karena enzim menurunkan energi pengaktifan yang dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi. Nah, sebagian besar enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa atau reaksi kimia. Hal ini disebabkan perbedaan struktur kimia tiap enzim yang bersifat tetap. Nah, ada dua kerja enzim, yaitu ada model kunci gembok dan induksi pas. Model kunci gembok di sini yaitu enzim mempunyai bagian kecil yang disebut sisi aktif. Bagian ini dapat berikatan dengan substrat. Jika enzim diumpamakan sebagai anak kunci, sedangkan substrat diumpamakan sebagai gembok, maka enzim merupakan anak kunci yang dapat membuka gembok tertentu. Nah, yang kedua teori induksi pas. Cara kerja enzim juga dapat jadi secara induksi pas. Pada teori ini, sisi aktif enzim bersifat fleksibel atau dapat berubah-ubah bentuknya sesuai dengan bentuk substrat yang akan diikat. Nah, di sini ada gambar mengenai model teori gembok dan teori induksi pas. Lebih jelasnya akan dilihat pada makalah yang sudah dikirimkan. Selanjutnya, yaitu membahas mengenai inhibitor enzim. Inhibitor adalah suatu molekul atau zat yang menghambat kerja enzim. Enzim sangat pekat terdapat senyawa atau suatu gugus senyawa yang diikatnya. Apabila aktivitas enzim menjadi terhambat oleh senyawa atau gugus senyawa, maka senyawa ini disebut inhibitor. Nah, tidak semua inhibitor bersifat merugikan karena dalam sel bisa juga terdapat inhibitor yang berfungsi sebagai regulasi reaksi enzim. Nah, di sini ada jenis-jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif merupakan sebuah penghambat yang zat penghambatnya mempunyai struktur yang mirip dengan struktur substratnya. Dengan demikian, baik substrat maupun zat penghambat berkompetisi atau bersaing untuk bersatu dengan sisi aktif enzim. Jika zat penghambat lebih dulu berikatan dengan sisi aktif enzim, maka substratnya tidak dapat lagi berikatan dengan sisi aktif enzim. Yang kedua ada inhibitor non-kompetitif. Nah, pada pengamatan ini, substrat sudah tidak dapat berikatan dengan kompleks enzim inhibitor karena sisi aktif enzim berubah. Daya kerja inhibitor ini tergantung pada konsentrasi inhibitor dan afinitas inhibitor terhadap enzim. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.